Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Sabtu 16 Mei 2020, bacaan kronologis terambil dari 2 Samuel 16 ayat yang ke-18. Dan nats kita terambil dari 2 Samuel 18 ayat yang ke-33. Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku." Ratapilu seorang ayah. Hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis bisa berakibat dendam dan permusuhan. Luka batin dan perlakuan orang tua kadang membekas sangat dalam. Absalom bukan saja pantas disebut anak durhaka, karena ia telah memberontak dan berikhtiar untuk membunuh ayahnya sendiri. Namun, ia juga pantas disebut anak yang bejat, karena meniduri 10 orang selir ayahnya, yang berarti adalah ibu tirinya. Memiliki anak semacam ini, kebanyakan orang tua pastilah akan tersinggung, marah, dan akan melakukan apapun untuk menundukkan dan menghukum anak. Namun aneh, Daud justru membiarkan dirinya diperlakukan demikian. Daud bahkan melepaskan tahta dan meminta Yoab, panglima perangnya, memperlakukan Absalom dengan lunak. 2 Samuel 18 ayat yang kelima. Ada apa dengan orang tua ini? Ada dua alasan utama yang membuat Daud tidak menyalahkan anaknya. Bahkan cenderung menyalahkan diri sendiri ketika Absalom anaknya melakukan tindakan pemberontakan ini. Alasan yang pertama adalah Daud menyadari semua tindakan itu merupakan konsekuensi dosanya di masa lalu yang belum terbayarkan. Ingatkah ketika Daud merebut Batsheba dari suaminya Uria, Nabi Nathan telah menyampaikan pesan Tuhan untuk menghukum kelakuannya. 2 Samuel 12 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Hukuman itu 3 macam. Yang pertama, pedang tak akan menyingkir dari keturunan Daud. Hal ini tergenapi ketika Absalom membunuh Amnon. 2 Samuel 13 ayat 29. Hukuman yang kedua adalah istri-istri Daud akan diperkosa orang di depan umum. Dan ini digenapi oleh Absalom juga. 2 Samuel 15 ayat 16, pasal 16 ayat 21 sampai 22. Dan hukuman yang ketiga adalah anak yang dilahirkan Batsheba akan mati. Terjadi pada 2 Samuel 12 ayat yang ke-18. Kesadaran akan kesalahan masa lalu ini membuat Daud tidak ingin menyalahkan anaknya Absalom, namun menerima keadaan itu sebagai akibat dari dosanya sendiri. Alasan yang kedua yang lebih penting adalah karena Daud menyadari ia telah melukai hati anaknya sangat dalam. Sebagaimana telah diuraikan saat eksposisi Amnon dan Tamar, Daud adalah ayah yang sangat sayang pada anak-anaknya, namun bersikap sangat lunak sehingga tidak pernah bisa menegur mereka. Perlakuan Amnon atas Tamar telah menyalakan bara yang besar di hati Absalom. Dan lihatlah apa yang dilakukan Absalom atas kisah ini. Pertama, Absalom telah mengisi ketiadaan figur ayah bagi Tamar, adiknya yang sedang meratap. Bukankah kalimat Absalom dalam 2 Samuel 13 ayat 20? Sekarang adikku, diamlah saja, janganlah begitu memikirkan perkara itu. Seharusnya diucapkan oleh seorang ayah ketika menghibur anaknya yang terluka. Namun Daud diam saja terhadap duka Tamar. Ia telah mengecewakan Absalom karena mendiamkan Amnon yang telah melakukan dosa mencelakai akan adik yang dikasihinya. Yang kedua, Absalom akhirnya membenci Amnon, 2 Samuel 13 ayat 21, yang ia simpan rapat-rapat selama 2 tahun. Ketika waktunya tiba, Absalom pun membunuh Amnon, dan setelah itu ia lari ke rumah kakeknya, Raja Negeri Gesur. 2 Samuel 13 ayat 37 sampai 38. Belakangan Daud merindukan Absalom, dan atas inisiatif Yoab, Absalom pun dipanggil pulang ke Yerusalem. Namun apa tindakan Daud? Sang ayah ini malah tak mau berjumpa dengan Absalom. 2 Samuel 14 ayat 24. Tindakan ini melukai perasaan sang anak, sehingga ia berkata kepada Yoab,
Lebih baik saya mati dibunuh oleh ayah saya daripada saya tidak boleh berjumpa dengan dia. 2 Samuel 14 ayat 32. Nah, kisah berlanjut, saudara. Selama 40 tahun Absalom kemudian merencanakan tindakan makar untuk merebut tahta ayahnya. Ia menggalang kekuatan dari akar rumput dan mulai menggembuskan isu tak sedap tentang ayahnya, menghasut rakyat untuk kemudian menjadi pengikutnya dan bersiap untuk memberontak pada Daud. Padahal saudara, kalau ditelaah, sebenarnya Absalom sebagai anak ketiga sudah seharusnya akan menjadi pengganti Daud. Karena Amnon sebagai anak sulung sudah meninggal, sementara Kileab anak kedua Daud tidak pernah disebut-sebut orang. Jadi kemungkinan terbesar putra mahkotanya memang adalah Absalom ini. Namun agaknya Absalom sudah terlanjur sakit hati dengan ayahnya. Sehingga ia memilih melakukan pembalasan langsung sementara ayahnya masih hidup. Hati Daud yang sangat lemah terhadap anaknya nampaknya sangat memahami perasaan Absalom yang marah terhadap dirinya. Sehingga akhirnya bukannya ia marah atas tindakan Absalom yang demikian kurang ajar. Dia justru menyalahkan dirinya sendiri yang telah menimbulkan akar pahit pada diri anaknya. Saudara, apakah Anda sebagai orang tua juga pernah meninggalkan luka dan kepahitan di hati anak Anda? Selama masih ada kesempatan, sebelum terlambat, hampiri anak Anda. Lakukanlah rekonsiliasi. Bangun komunikasi dan berbicaralah dari hati ke hati, selesaikan banyak persoalan yang mengganjal akan hatinya. Ingat, anak Anda akan bertumbuh makin kuat. Luka yang dibiarkan menganga akan memberi celah pada iblis untuk merusak anak Anda hidup dalam kepahitan. Dan kelak, ketika Anda makin tua, hubungan yang renggang pun akan makin terputus. Jika Anda sebagai anak dan masih menyimpan dendam pada orang tua Anda, dengarkan, luka hati Anda mungkin menjadi alasan untuk membenarkan dendam dan pembalasan Anda. Namun di mata Tuhan, Anda tetap bersalah. Luka harus dipulihkan, bukan disiram garam. Dendam harus dihapuskan, bukannya dibuahi dengan pembalasan. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan sebagai orang tua. Ada banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di masa lalu, yang seringkali akibat atau konsekuensi daripada kesalahan kami harus ditanggung oleh keluarga kami. Ampuni kami sebagai orang tua ya Tuhan, jika kami seringkali membangkitkan luka dan akar pahit pada anak kami. Ya Roh Kudus, berikan kami kerendahan hati untuk menghampiri akan anak kami, membangun komunikasi dari hati ke hati, dan memulihkan hubungan yang rusak itu. Jika kami adalah seorang yang masih memiliki orang tua dan ada kepahitan dalam hati kami, hari ini Tuhan, kami ingin menyelesaikan pertama-tama terhadap Engkau, supaya dosa ini Tuhan tidak semakin dibuahi. Dan yang kedua, menghampiri orang yang pernah menyakiti kami, supaya kami diperdamaikan dan sejahtera Tuhan turun atas kami. Aku berdoa di dalam Tuhan Yesus, biar Allah sumber damai sejahtera menolong setiap hubungan, khususnya hubungan antara orang tua dan anak yang rusak, biarlah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Amin.